Oke, kembali lagi tentunya guys di proses vaksinasi di wilayah Kecamatan Tebet. Nah, hari ini saya berada di salah satu SMP Negeri 73 Jakarta. Pastinya Tebet, guys. Nah, hari ini tetap dengan lansianya karena ini masih di tahapan-tahapan lansia. Nah, guys, kita mau lihat bagaimana prosesnya untuk vaksinasi untuk para lansia, guys. Sepertinya mereka antusias untuk bisa divaksin agar terbebas dari COVID-19 dan Indonesia sehat. Oke guys, kembali lagi tentunya masih bersama Ajang Channel dan saya Yong Kondang. Hari ini lagi-lagi diproses vaksinasi untuk para lansia. Nah, kita ada hadir juga Bapak Kasih Kesra Kecamatan Tebet, Bapak Bay Haki. Nah, Pak, hari ini Bapak meninjau langsung proses vaksinasi khusus untuk lansia nih Pak. Gimana nih? Karena ini udah berapa gelombang ya, walaupun masih tahap 1 ya Pak ya. Dilihat antusiasnya dari para lansia gimana Pak? Ya, jadi memang kita juga patut bersyukur ya. Secara garis besar untuk Kecamatan Tebet warganya di lansianya memang sangat antusias ya, terkait dengan vaksinasi ya bagi lansia. Ya. Memang kalau secara persentase ya, karena ini memang masih di pertengahan bulan. Ya. Nah, ini kisarannya memang masih sekitar 25%. 25% dari target yang memang kita tentukan ya dari lansia Kecamatan Tebet ya. Betul. Itu pun yang sudah divaksin. Karena memang secara kehadiran, kalau secara kehadiran bisa dipastikan 80-90%. Ya. Namun memang di tengah jalan ada kendala. Ya. Tidak Seperti semua lansia bisa langsung divaksin. Nah. Mungkin ada penyakit komorbidnya dari bayar. Tensi, gula dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi kendala. Ketika proses akan dijalankan vaksinasi ya. Karena guys, bukan cuma langsung disuntik aja ya. Nah, ini juga lansia juga ada rasa ketakutan, ada rasa khawatir ya Pak. Nah, kira-kira gimana sih prosesnya untuk vaksinasi nih dari mulai daftar agar lansianya tidak was-was nih karena aduh gue nggak enak nih, gue sakit nih. Nah, apa dari proses vaksinasinya babakan-babakan atau tahapan-tahapannya gimana dulu nih Pak dari proses ini? Ya, nah ini tentunya juga perlu pemahaman dan perlu sosialisasi dari bawah. Ya. Dari pihak kelurahan juga sudah mensosialisasikan pada RT RW ya, dengan berbagai metode supaya lansia ini mau divaksin. Nah, ini terbukti dengan tingkat kehadiran yang hampir mencapai 80-90%. Namun memang di perjalanan waktu ini terkait juga dengan usia. Ya, memang kalau usia ini lansia ini ya biasanya rentan terhadap berbagai penyakit bawaan Nah, itu yang menjadikan kendala tingkat pencapaian pelaksanaan vaksinasi ini. Nah, itu belum bisa maksimal dari yang kita harapkan. Nah, ini tentunya bukan hanya berhenti seperti di sini aja. Itu tempat yang lain juga begitu ya. Betul. Jadi secara garis besar di wilayah lain pun mengalami kondisi yang sama, permasalahan yang sama karena memang ini terkait dengan lansia ya. Beda kalau vaksinasi itu usia produktif seperti itulah. Nah, jadi gitu guys. Jadi pastinya untuk para lansia nih karena targetnya baru sekitar sebenarnya yang daftar sudah 80 atau 90% ya. Cuma karena ada penyakit penyerta atau komorbid sehingga ada target atau ketika divaksin batal atau ada penjadwalan ulang lagi. Nah, ini dia. Tapi guys, untuk para lansia nggak perlu kecil hati, nggak perlu kecewa. Ayo lanjutkan lagi, tetap jaga kesehatan. Nanti kalau sudah sehat bisa divaksin lagi. Oke, Bapak, thank you banget ya. Sukses selalu dan sehat selalu. Kita tentunya juga harus sehat.
Bapak udah divaksin? Sudah, alhamdulillah. Tinggal tunggu tahap kedua. Pastinya untuk ASN udah, untuk kita belum guys. Sabar aja, nanti juga ada waktunya. Tapi tetap kita harus jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau hand sanitizer, selalu untuk menuju Indonesia sehat. Thank you Pak Baiki. Oke guys, kembali lagi tentunya di proses vaksinasi untuk para lansia. Dan hari ini tadi sudah katakan dari sekolah nih untuk para lansia. Nah, ini ada Mas siapa nih Mas? Yudi. Mas Yudi, pasti membawa Bunda ya untuk vaksin nih. Nah, boleh saya tanya sama Bunda siapa nih namanya Bun? Ibu Rosmawati. Ibu Rosmawati guys. Nah, hari ini Ibu mau divaksin. Kenapa nih Ibu mau divaksin ikut antri nih? Mau sehat? Iya dong. Duh, pastinya mau sehat. Nah, pastinya juga ditemani oleh putra tercinta. Nah, pastinya juga ini mendukung banget ya Masnya untuk bisa nganter bundanya ikut vaksin. Nih, kenapa nih Mas? Pada akhirnya Mama atau Bunda di sini mau ikut vaksin? Ya, ini kan sesuai yang dari anjuran pemerintah. Benar sekali. Nah, kita kebetulan untuk lansia ini kan diutamakan dulu nih. Iya, untuk tahapan pertamanya ya. Kita mendukung sekali kan karena biasa lansia itu kan ada komorbidnya kan banyak ya. Iya. Nah itu kita juga menjaga orang tua kita sih. Iya. Jadi kita selalu menjaga orang tua kita dan pastinya ini karena didahulukan untuk lansia karena lansia ada komorbid atau penyakit penyerta ya. Setidaknya didahulu untuk proses vaksinasi ini. Dan pastinya juga bersabar ya nunggu ya. Benar. Karena ini tahapan-tahapannya banyak sekali prosesnya. Jadi kalau boleh tahu Bunda ini komorbidnya apa nih? Penyakit penyertanya? Iya, ada darah tinggi, hipertensi, terus diabetes, jantung. Iya, mudah-mudahan bisa ya Mah ya. Mama tenang Mah, santai. Nah biasanya kalau kita dibawa tenang, santai, langsung aja ya. Dan pastinya, udah ya. Oke deh, Mama, makasih ya Mama ya. Kakak makasih Kak. Dan pasti sukses selalu, sehat terus ya Mama ya. Oke guys, itu dia guys yang pastinya sudah siap untuk dipanggil guys, karena ini antrian-antrian yang sudah dilakukan dan sudah mulai proses pemanggilan untuk proses yang lainnya. Registrasi sudah, nah nanti ada screening memeriksa kesehatan si penerima vaksin. Oke guys, ikuti lagi yuk bagaimana berikutnya vaksin tahapannya. Yuk. Oke guys, kembali lagi tentunya masih di proses vaksinasi ini. Di sebelah kanan saya ada Ibu Lurah tentunya yang punya wilayah. Ingin mengetahui dong kita seberapa banyak dan sudah berapa persen nih lansia sudah melakukan vaksinasi di tahapan pertama. Gimana Bu Lurah? Antusias dari para lansia di Kelurahan Kebon Baru di sini? Alhamdulillah ya, cukup antusias. Terbukti pada pagi hari ini jumlah lansianya cukup banyak yang hadir. Bertambah ya tiap tahapan-tahapannya ya. Bertambah. Sudah berapa persen nih? Kalau dari angka sesuai data di Dukcapil ya. Di data di Dukcapil kita kan jumlah lansia kita ada sekitar 6.595. Itu usianya 60 ke atas. Nah, TMT hari ini udah keempat kali untuk vaksin pertama bagi lansia Kebon Baru dengan total jumlah undangan kira-kira 1.000 gitu, tapi tidak semua undangan bisa divaksin, karena ada yang ditunda ya. Gitu. Mungkin barangkali dari jumlah keseluruhan dengan yang sudah hadir barangkali sudah sekitar 25% ya. 25%. Itu yang sudah divaksin ya dari kehadirannya. Ya karena guys ini kita tahu bahwa lansia ini komorbid atau ada penyakit penyerta ya Bu. Jadi setidaknya yang diundang 1.000 kemungkinan hanya berapa ratus ya yang maksudnya lolos untuk dilakukan vaksinasi. Tapi nggak apa-apa guys, untuk para lansia nggak perlu kecil hati, perlu ada tahapan-tahapan berikutnya lagi. Jadi harus tetap jaga kesehatan ya Bu ya. Tetap harus jaga kesehatan. Nah, himbau untuk para lansia gimana nih, harus tetap tidak berkecil hati yang tidak jadi divaksin karena komorbidnya, dan yang belum bagaimana nih Bu Lurah himbauannya? Baik bagi Bapak Ibu sekalian, opa, oma, kakek, nenek semuanya yang usianya di atas 60 tahun, yuk rame-rame kita datang ke lokasi vaksin di kelurahan masing-masing. Jangan pernah percaya sama hoax. Kadang kakek, nenek, opa, oma tidak hadir karena terlalu takut gitu. Nah, khawatir, was-was. Nah. Sedangkan di dalam penanganannya di sini ntar opa, oma semua akan di-screening dulu. Nah, akan diperiksa oleh dokter dulu. Jadi nanti tidak semata-mata akan langsung divaksin. Jadi akan ditangani oleh dokter dulu. Jadi jangan sungkan, jangan takut, jangan malu untuk hadir dalam proses jadwal vaksin di tiap kelurahan gitu, biar sama-sama kita melindungi diri dan orang lain. Nah, yang terpenting itu guys, melindungi diri dan orang lain di sekitar kita, di sekeliling kita, di lingkungan kita. Karena dengan vaksin ini mudah-mudahan Indonesia kembali sehat ya Bu ya.
kembali sehat dan kembali ke hidup, kembali ke normalisasi lagi. Karena ini perlu sekali untuk Indonesia sehat. Makanya guys, untuk para lansia nih yang punya kakek, yang punya nenek, oma, opa, ya opung, ya tulang dan yang lainnya, pastinya dong ayo ikut yang namanya proses vaksinasi untuk menuju Indonesia sehat. Nah, Dokter Iqbal. Ganteng sepuskesmas Kelurahan Kebonbaru. Iya, sepuskesmas ya. Nggak taunya semuanya dokternya cewek, jadi Iqbal cuma cowok doang. Nah iya ya, jadinya karena ganteng. Ya. Oke guys, kembali lagi tentunya di proses vaksinasi yang tentunya sudah dilakukan oleh Kelurahan Kebonbaru bekerjasama dengan Puskesmas Kelurahan Kebonbaru juga. Nah ini ada Dokter Iqbal. Dok, lihat ini prosesnya apa aja nih dari sini nih dok? Iya, nggak apa-apa guys, ada lansia. Belum kebagian untuk vaksin bu, ya. Iya, karena belum lansia, ya. Tapi saya juga berharap kita semua sehat ya bu. Amin. Dari sini dan dari Kementerian Kesehatan. Jadi sertifikat ada dua dikeluarkan. Oh, dikeluarkan. Ya, setelah itu baru nanti dikasih tahu dengan petugasnya bahwa 28 hari lagi dia akan kembali lagi. Kalau misalnya keunggulan dari Tebet adalah kalau misalnya di tempat lain itu tidak ada di tiap-tiap tempat. Jadi Tebet itu kita turun via RT atau RW-nya. Nanti RW-nya yang turun, nanti kalau misalnya warga bingung akan dihubungi oleh RW-nya ataupun RT-nya. Nah, untuk tahapan yang kedua? Ya, tahap-tahapan untuk yang tahapan kedua seperti itu. Jadi di tempat lain masih belum ada seperti itu sih, Pak. Nanti kalau tahapan kedua apakah tempatnya sama di sini? Tempatnya sama, insya Allah sama. Tempatnya sama, tetap sama ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi karena ada beberapa lansia yang menanyakan nanti yang kedua di mana, Ya, di mana. Betul. Nah, tapi sudah disediakan di tempat yang sama Insya ya. Allah sama. Jadi lansia nggak perlu khawatir untuk tahapan kedua pastinya dilakukan dan pastinya juga diinformasikan lagi ya oleh RT, RW dan dari pihak kelurahan bekerjasama dengan puskesmas kecamatan atau wilayah atau di kelurahan masing-masing ya. Kita juga sudah menyediakan nomor telepon hotline-nya. Kalau mau nanti lansianya memang dia kebingungan, silakan telepon ke petugas kami. Oke, berarti hotline-nya ada ya. Hotline-nya ada. Hotline-nya berapa guys? Biar tahu dong. Oh, itu ada di sini. Oh, ada jadi di ininya. Setiap wilayah beda-beda. Setiap wilayah beda-beda. Jadi punya hotline-nya masing-masing agar tidak meludak juga ya. Ya betul. Nanti jadi kita tinggal mengarahkan, kita tinggal telepon petugas kami jadi fokus. Iya, jadi masing-masing wilayah punya hotline sendiri dan punya pengadaan sendiri dan punya hal-hal yang bisa membantu kemudahan lansia untuk proses vaksinasi. Himbauan untuk para lansia gimana nih dok? Selaku dokter nih, karena belum semua nih. Tadi Bu Lurah sudah menghimbau kalau seorang dokter himbauannya seperti apa sih? Oke, untuk para lansia yang takut divaksin, tolong jangan takut divaksin dan vaksin ini selama ini aman dan memang ini vaksin ini terutama ini vaksin halal dan mumpung pemerintah menyediakan vaksin, marilah kita vaksin untuk lansia ini karena apa? Kematian tertinggi COVID di wilayah Kebonbaru kebanyakan lansia. Kita untuk menghindari kematian dan angka kehidupan lebih lanjut untuk para lansia. Seperti itu. Nah guys, itu himbauan dari seorang dokter dan pastinya kita tahu bahwa angka kematian di COVID-19 ini terbanyak di usia lansia ya. Makanya kita juga tetap mendahulukan lansia agar lansia kita tetap sehat ya dok ya. Dan ingat lagi, jangan percaya dengan hoax yang lainnya. Yuk datang aja ke sini di proses vaksinasi agar sehat pastinya. Dan terapkan 5M ya. 5M, apa aja dengan 5M ini dok? Yang pertama dengan memakai masker, yang kedua menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, itu guys 5M-nya lagi dan pastinya mudah-mudahan ini bisa kita jalankan. Jadi ingat kalau yang sudah divaksin masih ada tahap kedua dan tetap selalu menjaga dengan 5M-nya tadi. Oke, thank you. Dokter Iqbal, thank you. Bu Lurah, thank you banget. Papa doang, mama, orang rumah pada negatif. Mungkin yang karena batuk, terus sama. Jadi pas kemarin di ronsen, kayak ada infeksi. Jadi ya kita pada banyak
Bu boleh langsung masuk nanti. Tanggal lahirnya 24 Desember 1964. alamat rumah Dekat nih. Mas Yang, Iya Pak. si itu gimana loh ini kamera itu? Siapa? Acap. Ini dia. Ibu-ibu, bapak-bapak masih semangat? Bentar ya. Sabar ya. Memang prosesnya seperti ini, harus antri dulu untuk registrasi dan seterusnya. Perkenalkan, saya Yuke Yurike, saya wakil bapak-bapak ibu-ibu dari DPRD, khususnya Dapil 8 dari fraksi PD Perjuangan. Kebetulan kami sedang meninjau pelaksanaan vaksin khususnya untuk lansia yang kesekian kali ya ini ya, Bu Eti, Bu Lurah, dan untuk pelaksanaan ASN. Tapi saya lihat alhamdulillah sejauh ini masih cukup lancar dan mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu selalu semangat dan menghimbau terus, karena yang kita tadi dengar dan di beberapa wilayah juga sama, ada target khususnya untuk lansia. Lansia ini ditargetkan yang di gelombang pertama ya, kita harapkan segera selesai. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau ada yang punya saudara, teman-teman, rekan-rekan yang memang belum melaksanakan vaksin, diajak, nggak usah sungkan-sungkan. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak ibu-ibu yang sudah melaksanakan bisa bercerita tentang bagaimana sih rasanya divaksin tidak sakit. Tapi memang masih berproses semuanya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu saya harapkan orang tua saya ini setelah nanti divaksin, menunggu vaksin kedua, mohon dijaga kesehatannya. Jadi jangan, tetap disiplin 3M-nya harus tetap ibu-ibu, karena reaksi masing-masing orang akan berbeda. Jadi mungkin karena ada namanya vaksin ya, mungkin dokter yang bisa menjelaskan, ini ada yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, nanti daya tahan tubuh kita, imunitas kita yang nanti akan membentuk. Jadi lebih baik tetap jaga kesehatan, tetap melaksanakan 3M, lalu mudah-mudahan setelah vaksinnya nanti lengkap, 2 kali divaksin, baru itu akan terbentuk imunitas tubuh kita. Kita berharap ibu-ibu, bapak-bapak semua, kita semua, DKI Jakarta, Kebon Baru, Tebet dan sebagainya, dan Indonesia khususnya bisa terbebas dari segala macam pandemi ini. Mudah-mudahan bisa ada jalan keluar. Harapan kita biar kita kembali normal, bapak-bapak ibu-ibu. Saya yakin bapak-bapak ibu-ibu banyak yang kangen anak cucu, terbatas. Saya pun kadang ketemu orang tua juga sangat terbatas, karena kita banyak sering ketemu orang, jadi kalau nggak kondisi fit, kita juga mengurangi untuk bertemu sama orang tua. Nah itu hal-hal tersebut pasti sangat menyedihkan, tapi setahun ini kita hadapi itu. Mudah-mudahan ini adalah bentuk upaya pemerintah untuk
menanggulangi ataupun mengurangi penyebaran virus corona. Jadi kita berharap kita sukseskan semua, khususnya untuk vaksinasi ini. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu, setelah lansia nanti ada gelombang kedua itu untuk yang 18 sampai 59 tahun. Nah, terus pedagang juga sudah ya, pedagang masih berjalan, ASN juga berjalan, guru-guru berjalan, nanti terus akan bertahap. Kita doakan semuanya biar bisa berjalan lancar sehingga kita bisa normal kembali. Mungkin sekedar itu saja. Salam saya, salam dari rekan-rekan semua, teman-teman semua dari DPRD, dari Kebon Sirih, untuk Bapak-Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari izin pendaftaran lanjut ke registrasi. Nah, di sini kan Daftar registrasi baru screening baru alokasi. Kalau tahu pasti bisa. Semangat ya ibu-ibu, bapak-bapak, sambil menanti. Dia nanti ya. Ya deh, silakan lanjut lagi ya Pak. Udah ini nih. Statementnya beliau. Abah masih belakang bagi moto masih lagi. Ini official wakil nih. Ada. Selamat hari Mas kan? Ada yang ceritakan? Enggak. Kalau orang tua mah insya Allah pada pasrah-pasrah ya kan? Tadi juga ada yang bilang saya mah gaji saya pasrah begitu katanya. Ini yang udah observasi? Sedang observasi. Kalau dokternya dari puskesmas? Pak, apa udah? Sebelum disuntik kalau lapar juga ya Pak? Biasanya gitu. Kita sih nggak tahu jadi laparnya karena lapar suntik atau lapar apa ya. Udah juga. Juga baru observasi 60 menit ya. Iya, udah tidak. Kalau yang kemarin kan banyak tuh. Hari Riyadi. Hari Riyadi. Udah baru Print itu ya. Oh, ini udah. Iya nih. Iya, saya tanya. Baik. Maaf ganggu. Silakan Hari ini merayakan ulang tahunnya Bunda, walaupun sudah lewat harinya. Kuenya nggak lewat ya kuenya. Lilinnya kemana sayang? Oh kabur.
Iya, pokoknya ini kita kasih spesial untuk buat Bunda. Iya, karena juga memang ada lilinnya. Iya. Iya, ini ada kuenya aja. Ya, ya. Walaupun sudah lewat tapi belum lewat bulan. Udah. Walaupun sudah lewat tapi kuenya nggak lewat dan kuenya nggak basi ya. Iya. Bu Lura kasih ucapan dong buat Bu Yuke. Pastinya apa nih? Selain kuenya pasti ada ucapannya dari Bu Lura. Saya kan Bu Lura. Kuenya juga nggak manis ini. Enggak sih. Iya. Oh, yang jenggotnya nambah ya. Silakan Bu Lura, apa yang ditekan untuk Bu Yuke tentunya memasuki usia yang remaja ya? Remaja. Remaja kedua. Sama 28. Untungnya enggak. Enggak. Enggak beda jauh sama Bu Lura. Enggak beda lah ya. Yang bilang seragamnya aja. Oke, silakan Bu Lura. Apa ucapannya buat Bu Yuke nih? Oke, buat Bunda Yuke, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, berkah dalam usia, bermanfaat bagi masyarakat, warga, terutama khususnya warga DKI Jakarta. Terus berkarya untuk warga DKI Jakarta khususnya Pekanbaru ya Bunda ya. Itu aja, terima kasih Bunda. Nah, oke camat dong harus ngucapin ya, jangan cuma selamat tadi. Tapi apa ucapannya buat Bu Yuke? Ya. I love you boleh dong dengan siapa aja kecuali ya. Apa buat Bu Yuke dan buat siapa aja? Siapa aja buat Bu Yuke idem dengan Bu Lura. Gitu sih memang ide. Tapi kalau di laptop atau di komputer cuma copy paste. Bu kepala oh idem juga ya. Yang di siar teater nih yang niru. Ya, pokoknya kalau Desi Ratnasari no comment, kalau yang ini kelompoknya idem. Tadi saya tawarin, mau di prank nggak? Iya. Pranknya agak takutnya kemarin ya. Iya. Pokoknya yang jelas selamat ulang tahun buat Bunda Yuke walaupun harinya sudah lewat, tapi inilah salah satu bentuk kepedulian kita dengan harinya anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Bunda Yuke di tengah-tengah proses vaksinasi di Kelurahan Kebonbaru. Guys, kita pamit lagi dan sekali lagi terima kasih buat kunjungannya. Iya, sukses selalu kita semuanya dan pastinya selalu sehat. Yo, kalau saya bilang Indonesia, ayo. Ya, oke guys, dan tentunya hadir juga anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kebonbaru. Nah, hari ini juga bertepatan dengan pemberian alat bantu kegiatan posyandu balita. Nah, ini ada timbangan digital yang langsung diberikan oleh Bunda Yuke kepada para pengurus posyandu. Nah, ini ada timbangan digital sudah dapat diberikan kepada Bunda posyandunya dan pastinya tapi khusus perempuan. Iya, iya, ini juga. Ini udah rapat. Oke guys, kembali lagi tentunya bersama hashtag tentang Yuke Yuriko, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang sudah hadir di proses vaksinasi di Kelurahan Kebonbaru guys. Nah, selesai sudah liputan dan ngulik di kegiatan tentang Yuke Yuriko, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Guys, pamit dan pastinya masih ada di kegiatan-kegiatan berikutnya lagi tentang Yuke Yuriko. Yuk, saya pamit dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dong like and comment serta subscribe tentang Yuke Yuriko. Nah, guys, yuk pamit. Selesai dari rangkaian acara vaksinasi di wilayah Tebet. Dadah. Thank you ya. Thank you ya. Thank you.